Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami takzimi segenap majelis keluarga dan keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, wa nakhussu bidzikri sahibil fadilah Rabbi Ruhina Kyai Al-Hajj Ahmad Fuad bin Nur Hasan, nafa'anallahu bi'ulumih wa matta'ana bituli hayatih. Segenap muhadir pada malam hari ini, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dan Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, segenap ngapunten kepada segenap para guru, para undangan, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua intelektual muda Nahdlatul Ulama dari kalangan pesantren yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua untuk berbicara mengenai jihad kultural kaum sarungan. Seperti telah disampaikan oleh ketua panitia tadi bahwa term jihad itu merupakan istilah yang sebetulnya biasa-biasa saja, cuma dikesankan sebagai sesuatu yang menyeramkan oleh media, terutama media-media mainstream di negeri kita ini. Dan kaum santri sudah terbiasa dengan jihad, dengan maknanya yang luas. Mulai dari jihad yang paling serem, jihad militer, ya kaum santri pernah terjun di situ. Sejak masanya Majapahit sampai masanya kolonialisme, kita menghadapi Belanda, kita menghadapi Nippon, Jepang, kita juga menghadapi komunis. Kita pernah, kaum santri pernah terjun ke lapangan untuk jihad militer. Ketika jihad kultural, kita memang sudah pekerjaan utama kita, jihad kultural itu. Dan sekali-kali kita juga melakukan jihad struktural. Dan yang wajib bagi kita, ya jihad spiritual, yaitu mujahadatun nafas yang sudah merupakan warisan dari para ulama kita dalam bentuk ilmu tasawuf dan tazkiyatun nafas. Jadi dalam makna jihad yang sangat luas, saat ini kita akan fokus pada jihad yang tidak pernah luntur dari kaum santri, yaitu jihad kultural. Kalau jihad struktural mungkin sekali-kali, jihad militer mungkin ketika ada medannya, tapi sekarang sudah tidak ada medan itu. Maka kita fokus pada perjuangan kultural, di mana kaum santri menjadi panutan-panutan harismatik untuk membawa masyarakat menuju tujuan yang sama dengan jihad-jihad yang lain, yaitu kebenaran dan kebaikan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua ulama muda, dua ulama besar ya, cendekiawan kita hari ini, yang saya kira berasal dari basis jihad kultural kaum santri di daerah Pantura. Memang sejak dulu, sejak zamannya Wali Songo itu sudah menjadi basis dari jihad kultural kaum santri, mulai dari wilayah Kampel sampai wilayah Tuban, kemudian sampai ke daerah Rembang, Pati, kemudian Demak. Itu adalah pusat penyebaran dakwah Islam melalui kultur dan budaya yang diperagakan oleh para sunan dan para wali songo. Dan beliau ini berasal dari kota Rembang dua-duanya. Alhamdulillah, yang sampai saat ini kita kenal sebagai kota yang memiliki dinamika keilmuan Islam yang luar biasa. Dengan kalau yang saya tahu ada 3 kecamatan yang kita kenal, ada Sarang, tempatnya Gus Maimun,
kemudian ada Sedan, kemudian ada Lasem. Ini adalah pusat ilmu pengetahuan Islam di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Alhamdulillah, kedua beliau sama-sama berasal dari Rembang, dari basis jihad kultural kaum santri sejak masa lampau, sejak masanya para wali songo. Jadi daerah Rembang kalau umpama di Sumatera mungkin sama dengan Pasai, sama dengan Aceh. Kalau di Kalimantan mungkin sama dengan Kutai dan Martapura, atau kalau di NTB sama dengan Bima. Kalau di Sulawesi mungkin sama dengan Goa dan semacamnya. Kita sebetulnya sudah tidak asing dengan kedua beliau ini. Gus Gofur mungkin baru kali ini hadir di situ kiri. Kalau kakaknya Gus Gofur sering. Kemarin kita hadir Gus Najih di sini kemarin waktu berapa bulan yang lalu. Ya. Untuk kesempatan pertama saya memberikan kepada Gus Gofur Maimun. Jenengan bawah. Datang lebih dulu soalnya. Gus Gofur Maimun, beliau adalah putra dari Kiai Maimun Zubair dan dikenal sebagai putra Kiai Maimun yang saya pikir paling moderat, yang paling moderat pemikirannya dan sepertinya agak dari segi dinamika pemikiran agak sedikit berbeda dengan Kiai Najih Maimun yang biasa kita dengar. Dan kalau jejak digitalnya kadang beliau ini terlibat polemik terbuka dengan Kiai Najih Maimun, tapi itu biasa. Dalam ruang intelektual, dalam ruang ilmiah itu adalah sesuatu yang biasa. Seperti dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Aqil bin Abi Thalib musuh bebuyutan. Tapi itu di medan politik, yang ini di medan ilmiah dan intelektual kita kadang menikmati ya bagaimana dinamika pemikiran beliau dengan beliau-beliau yang lain. Baiklah, kepada Gus Gofur, monggo dipersilahkan. Beliau latar belakang pendidikannya dari Al-Azhar, doktor dan magister di Al-Azhar Kairo. Baik, monggo kepada Gus Gofur, waktu maksimal 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin wa ba'du. Para pimpinan di Majelis Alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang saya hormati, para kiai, yang terhormat wabil khusus Kiai Haji Abdul Qayyum dari Lasem, Rembang. Ada Pak Kiai Faisal ya, dan Gus Ahmad yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu, ya, bincang-bincang tentang jihad kultural. Saya hanya menduga-duga saja ya ini ya, kayak kira-kira itu jihad kultural. Nah, sebelumnya terima kasih sekali sudah mengajak untuk datang kemari ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan santri-santri, alumni-alumni. Ya, dulu juga pernah ke Sidogiri, tapi dengan
santri-santri ya, tidak dengan alumni-alumni, dengan santri-santri. Santri-santri yang masih aktif. Baik ya. Pertama yang saya lihat itu kalimat jihad. Kalimat jihad. Nah, saya baca kembali tadi itu jihad, ya, jihad plural, ada kalimat jihad. Jihad itu kalau dalam saya cari maknanya itu, ini saya catat-catat di sini ya. Itu badlu al-wus'i wa taqah fi al-mudafa'ah wal muwalabah. Upaya untuk meraih kemenangan dengan cara melakukan segala kemampuan. Namanya jihad. Jadi upaya yang serius, yang ini ya, dalam rangka untuk mencapai kemenangan. Namanya jihad. Nah kemudian jihad nanti biar beri komentar dibetulkan jika salah oleh Gus Koyong nanti ya. Ini saya baca-baca sekilas. Ya, kalau dalam syariat itu kita bisa menyebutnya misalnya dengan badlul wus'i fi nashri ad-da'wah al-islamiyah wa difa'iyah. Kira-kira ya, karena jihadnya itu jihad dalam rangka Islam, maka jihad itu berarti adalah mengerahkan segala kemampuan agar dakwah Islam itu bisa tersebar dengan sebaik-baik. Kira-kira itu. Nah, di dalam Al-Quran, jihad itu tidak hanya ada di dalam surat-surat Madani, tetapi juga ada dalam surat-surat Madani. Kalau jihad Madani itu lebih, Madani itu maksudnya era Madinah. Bukan society, bukan lagi maksudnya Madinah, itu Madinah sebagai kota. Jihad itu sering dipersepsikan dengan perang. Jihad dalam arti al-qitali. Tetapi dalam Al-Quran itu yang maki itu juga sudah menggunakan kalimat-kalimat jihad. Ya. Ada misalnya, ini yang saya catat ini, surat Al-Furqan. Nanti Gus Koyong bisa memberi koreksi-koreksi. Ya, saya baca ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabir. Ada kalimat wajahidhum bihi jihadan kabir. Nah kalimat jihad ini eranya era Makki sudah pasti itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat adu fisik. Tetapi lebih misalnya ada hujah dan lain sebagainya. Baik, itu kira-kira makna jihad. Nah, jihad. Nah, kemudian kalau jihad itu dikaitkan dengan Islam, maka pertanyaannya itu adalah kalau dalam bahasa sekolah, bahasa cita-cita itu kira-kira visi Islam itu apa? Sehingga perlu mendapatkan jihad. Karena visi inilah yang kemudian akan kita upayakan dengan sekuat tenaga. Jadi ada kalimat jihad, lalu kita kaitkan dengan cita-cita Islam. Baik. Nah, Islam itu adalah sebuah risalah, pesan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara ajaran besarnya adalah siyadah. Kebenaran itu menjadi siyadah, menjadi pemenang. Islam itu membawa satu risalah. Di antara yang terpenting adalah agar hak itu menjadi dominan.
keadilan dominan, kebaikan dominan, al-huda juga dominan. Hal-hal yang sifatnya baik. Dan yang penting lagi di dalam agama Islam itu adalah uluwi kalimatillah fil haq, yang kemudian sering disebut dengan meski secara sanad itu tidak muttafaq alaihi, tetapi secara makna itu bisa dimengerti, yaitu al-Islam ya'ni wa la iman. Itu risalah yang luar biasa di dalam agama Islam. Nah, kalau kemudian jihad itu disandingkan dengan cita-cita atau visi Islam, maka ya ada upaya sekuat tenaga agar kebenaran itu menjadi luar biasa dominan, kebaikan itu juga dominan, istiqomah, kebaikan, adilan, dan sebagainya itu menjadi dominan. Hal yang pasti, jika ini kemudian disuarakan, akan mendapatkan banyak tantangan-tantangan. Karena banyak tantangan itulah ya berarti butuh perjuangan. Nah, perjuangan yang sesungguhnya itulah kira-kira yang dimaksud dengan al-jihad. Hal-hal yang negatif, tadi itu kita bicara hal-hal yang positif. Islam menyuarakan sesuatu yang positif. Kalau dibalik, artinya itu berarti Islam itu menentang terhadap sejumlah hal yang tidak positif. Kelemahan, umat Islam itu lemah, itu harus diperangi. Karena cita-cita Islam itu adalah Islam dan orang Islamnya itu tidak lemah. Islam dan orang Muslim itu mandiri, cara berpikirnya benar, tidak selalu mengutip. Cita-citanya adalah tidak mengimpor pemikiran, tetapi cita-citanya adalah mengekspor pemikiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang seperti ini tentu membutuhkan perjuangan yang kuat. Nah, perjuangan itulah yang kemudian kita sebut dengan al-jihad. Kira-kira ini. Nah, jadi saya agak urut-urut gitu ya, walaupun tentu membosankan ya. Nah, kemudian kalau dalam fikih itu ada perang itu, jihad itu yang keluar, tapi sebetulnya juga jihad itu mestinya juga ada yang ke dalam, tidak hanya keluar. Tapi kita itu sering bicara mengenai jihad itu, yang jihad itu keluar. Dan itu biasanya dalam fikih-fikih itu yang kemudian sangat banyak dipersoalkan tentang jihad al-hujumi yang 1 tahun harus perang keluar dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang di luar itu, yaitu jihad yang ke dalam. Karena sesuatu yang di luar itu bisa masuk, manakala yang di dalam itu tidak solid. Indonesia itu bisa dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu hanya bisa terjadi karena di Indonesia itu tidak solid. Baghdad itu bisa jatuh oleh tentara Tatar. Itu karena Baghdadnya tidak solid. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan yang sifatnya ke dalam ini, itulah yang kemudian kita sebut dengan at-takhilid. Sesuatu yang diperjuangkan mula-mula dari dalam. Tidak dari luar, tetapi dari dalam. Nah, kalau yang di dalam ini, nah ini kita mulai masuk yang di dalam ini. Karena kita tidak akan bicara mengenai jihad yang keluar ini. Nah, itu urusannya Bin Laden dan seterusnya itu ya. Baik, kita yang ke dalam ini. Nah, secara teori, penjagaan terhadap situasi internal umat Islam itu ada 2. Yang pertama itu penjagaan yang berbasis kepada iman. Kenapa orang itu tidak
mendalimi. Kenapa pemerintah itu tidak mendalimi terhadap rakyat? Ya, karena pemerintahnya itu imannya kuat. Kenapa Pak Lurah itu baik terhadap rakyat? Ya sederhana, karena imannya kuat. Kenapa orang kaya-kaya itu kok mau membayar zakat? Ya sederhana. Ya karena memang imannya orang-orang yang kaya itu kuat. Jadi penjagaan yang pertama itu bersifat internal dalam diri setiap muslim. Tapi masalahnya itu adalah penjagaan iman dalam diri muslim itu hanya menempati ranking sekian. Dari orang kaya misalnya itu 10, itu mungkin yang punya iman secara baik itu cuma 2. Sehingga kalau dibiarkan, itu yang bayar zakat ya mungkin cuma 2. Karena itu, yang menjaga itu tidak boleh hanya diserahkan kepada al-iman. Karena itu bahaya sekali. Tidak hanya di luar lah. Di pondok saja itu kalau nggak ada keamanan juga bahaya. Kalau nggak ada kontrol dari keamanan dibiarkan gitu ya bah. Jangankan yang di luar gitu mas. Di pondok saja yang jelas-jelas santri itu kalau dibiarkan masing-masing kepada keimanannya itu juga kacau, pasti terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena itu perlu penjagaan yang nomor 2. Nah penjagaan yang kedua itu apa? Ikatan sosial. Al-Haris al-Ijtimai. Saya masih ingat Mbak Yu saya. Mbak Yu saya itu maksudnya mbaknya istri saya. Putranya Pak Jirjis. Pak Jirjis itu putranya Kiai Ali Maksum Kerapiak juga. Mbak Yu saya itu ketika izin untuk sekolah SMA itu SMA yang favorit di Yogyakarta kala itu. Itu bapak saya cuma bilang begini, kamu boleh meneruskan SMA tetapi syaratnya cuma satu, yaitu kamu jangan melepas jilbab. Nah, sanggup, akhirnya diizinkan masuk SMA. Nah ternyata di SMA itu, dia hanya sendirian di antara siswi yang berjilbab. Nah, orang sendirian itu tidak enak. Kenapa? Karena menjadi asing. Hidup paling berat itu diantaranya adalah hidup dalam keterasingan. Orang hidup dalam keterasingan itu hanya mampu dijalankan oleh orang-orang yang hebat. Kalau dia nggak hebat, dia nggak akan kuat. Itu hidup asing. Itu baik asing dalam artinya yang positif sebagai orang baik, atau bahkan asing dalam artinya yang negatif. Orang asing yang jelek. Supir yang tidak pernah sholat, itu kalau kira-kira nyupiri kiai, itu ya sholat. Kenapa? Ya karena semua dalam mobil itu semuanya sholat, sehingga tidak sholat itu merasa tidak nyaman. Itu artinya dalam mobil itu ada yang namanya al-haris al-ijtimai. Ada penjagaan secara sosial sehingga orang buruk itu melakukan kejelekan itu tidak nyaman. Nah kita perlu jihad-jihad tertentu sehingga dalam sistem masyarakat kita ini, bukannya orang yang baik yang sungkan, tetapi yang sungkan itu yang tidak. Karena kalau dibiarkan, itu yang bayar zakat dengan yang tidak bayar zakat, itu kira-kira banyak yang tidak bayar zakat. Tetapi kita perlu sistem sosial di mana orang yang tidak membayar zakat itu sungkan. Kita perlu sistem di mana orang yang tidak jamaah, misalnya Jumatan lah. Kalau Jumatan itu insya Allah sistemnya sudah jadilah. Sehingga kalau orang itu tidak Jumatan itu rasanya itu sungkan. Hampir
Itu kenapa orang tua saya itu Mbak Maimun itu senengannya itu bikin masjid. Jadi kalau ada daerah kok jelek, itu dibikin masjid. Daripada ngongkon wong sholat kangelan, penting dibikin masjid. Menang-menangan. Di daerah Sarang itu ada tempat lokalisasi. Sekarang lokalisasinya hilang karena dibangun masjid. Orang menjadi buruk itu sungkan. Ya. Nah itu yang disebut dengan tadi itu al-haris al-ism. Nah, melakukan sesuatu sehingga terjadi sistem sosial di mana orang yang buruk itu sungkan. Itu sebetulnya itu bagian dari jihad. Nah, jihad inilah yang kemudian kita sebut dengan jihad kultural. Jihad yang sifatnya adalah al-madani. Bukan sifatnya askari, banyak militer, bukan, tapi benar-benar jihad yang sifatnya adalah al-ijtimai. Jihad secara al-madani, sosial, society jihad. Dan itu penting sekali untuk dilakukan. Untuk membuat ilustrasi itu begini. Ada seseorang, kalau basis bahwa itu disebut jihad, itu tentu kita bisa mengambil bahwa yang namanya kultural, upaya kultural untuk melakukan, untuk menjadikan masyarakat baik itu disebut sebagai jihad. Itu sebenarnya kita punya padanan tertentu. Misalnya kayak gini loh. Ya. Kalau kita mau mengambil jihad itu ya. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi, izin untuk jihad fisabilillah, perang. Kanjeng Nabi tanya, kamu masih punya kedua orang tua apa enggak? Iya, masih. Kata Kanjeng Nabi itu fafihima fajah. Kamu jihadnya adalah apa? Ngormati, ngopeni wong tua. Itu namanya Kanjeng Nabi itu juga itu menyebut sebagai jihad. Jadi kalau perilaku kultural dengan sungguh-sungguh untuk mencapai visi Islam itu kita sebut sebagai jihad, itu sebenarnya sah. Ada seorang laki-laki, badannya kuat, kerjanya kuat, lewat di depan para sahabat. Sahabat itu bilangnya begini, kalau kehebatannya dia digunakan untuk perang fisabilillah itu akan luar biasa. Tapi kata Kanjeng Nabi apa? Jangan berpikir seperti itu. Cara berpikirnya Kanjeng Nabi itu begini. Kalau dia bekerja untuk menghidupi anaknya yang kecil, dia juga fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menghidupi orang tuanya, itu juga fisabilillah. Kalau dia bekerja agar dirinya itu ifah, tidak minta-minta, tidak itu juga fisabilillah. Artinya kalimat jihad, kalimat fisabilillah itu kita bisa sematkan kemana-mana. Karena itu bagi saya pribadi. Usaha-usaha membuat sekolah, membuat sistem masyarakat agar lebih baik, itu juga sebetulnya adalah bagian dari jihad. Bagian dari jihad yang luar biasa. Itu bagian jihad yang luar biasa. Saya akan membuat ilustrasi lagi. Rasulullah pernah bercerita itu begini. Ya, Rasulullah itu pernah bercerita begini. Ada seorang laki-laki berkata, la atasaddaqan, kalau tidak salah, saya akan bersedekah. Lalu dia sedekah. Pagi-pagi semua orang ramai. Tusuddiqu al-lailah ala sariqin. Semalam ada orang sedekah saja kok kepada pencuri. Lalu orang tadi itu Allahumma alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Gusti, saya sudah niat baik walaupun kemudian tidak jadi baik karena sedekahnya kepada pencuri. Terus dia lagi, saya akan bersedekah. Pagi-pagi geger lagi. Tusuddiqu an-laila ala zaniyatin. Kok sedekahnya kepada orang zina? Tapi dia juga bilangnya Allahumma lakal.
Gusti terima kasih, saya sudah niat baik, walaupun ternyata tidak tepat sasaran. Nah kemudian lantas dia sedekah lagi. Pagi-pagi geger lagi karena sedekah saja kepada orang yang kaya. Dianggap tidak tepat sasaran. Nah kemudian orang itu didatangi, mungkin mimpi atau apa. Lalu diberitahu bahwa tidak hanya niatnya yang benar, perilakunya itu juga sudah benar. Kamu sedekah kepada orang zina, barangkali besok dia tidak lagi zina. Gara-gara kamu beri sedekah. Kamu sedekah kepada orang kaya, kepada pencuri, siapa tahu besok dia tidak lagi mencuri. Kamu bersedekah kepada orang kaya, siapa tahu dia terinspirasi sehingga karena dia kaya besok dia akan ikut sedekah. Nah yang menarik itu kemudian hadis ini salah satu analisanya adalah sejumlah hal itu penyelesaiannya itu tidak dengan dakwah, tapi penyelesaiannya melalui jihad-jihad kultural. Kalau ada orang zina, itu solusinya bukan kamu mau idoi di masjid. Karena barangkali dia zina itu memang butuh uang. Sehingga kamu beri pekerjaan, kamu lebih uang, itu lebih bermanfaat daripada kamu ngomongi tidak ngaji sulam taufik bab zina. Kalau ada pencuri, itu lebih baik kamu kasih uang, insya Allah besok nggak akan mencuri lagi. Kenapa? Karena dia mencurinya itu barangkali memang karena tidak punya uang, daripada kamu ngajak ngaji sulam taufik bab syarif. Itu artinya jihad-jihad kultural itu jauh lebih manfaat ketimbang ruang-ruang dakwah yang ini. Nah karena itu jihad-jihad yang sifatnya kultural ini ya, itu anggaplah kita menyebutnya misalnya jihad apa gitu ya, jihad boleh kita menyebut jihad kultural dan seterusnya ya. Itu kemudian menjadi sangat-sangat luar biasa. Nah, kita bisa menyebut misalnya jihad dalam rangka ilmu pengetahuan, al-majal al-ilmi, awif-fakofi. Itu juga bisa disebut jihad. Kita bisa menyebut ayat ini misalnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaf. Tidak seharusnya semuanya ikut yang tidak berperang itu juga sebetulnya adalah jihad. Kenapa? Karena yang tidak perang itu dia sedang belajar sehingga kalau kawannya pulang dia yang ngajar. Jadi ada yang jihad ke sana tapi juga ada jihad yang fil ilmi. Nah kita malu sebetulnya karena sampai detik ini sekolah-sekolah kita dalam arti sekolah yang tidak hanya menyangkut soal agama, tetapi menyangkut kepentingan-kepentingan umum. Ya karena itu akan menyangkut yang namanya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum itu kita bisa menyebut secara global adalah fardu kifayah. Kita sering diingatkan. Saya sering memberi contoh betapa saya dulu dengan istri saya itu agak merana. Kenapa? Mencari dokter perempuan itu sulitnya bintang. Padahal dalam fikihnya itu kalau periksa terutama melahirkan itu kalau ada dokter perempuan itu akan jauh lebih baik daripada dokter yang laki-laki. Tapi ironisnya dokter kandungan yang perempuan itu tidak banyak tersedia. Yang banyak itu dokter kandungan itu adalah laki-laki. Maka menciptakan sekolah-sekolah sehingga melahirkan dokter-dokter perempuan itu juga menurut kacamata sederhananya itu ya bagian dari jihad fisabilillah. Menyelesaikan umat Islam yang banyak mencuri atau kemudian jatuh kepada
menjual diri dengan memperkuat ekonominya. Sampai detik hari ini ekonomi kita di Indonesia itu jauh lah ya. Di antara 20 atau 15 atau sekian konglomerat di Indonesia itu paling hanya ada satu yang muslim. Yang lainnya non muslim. Dan itu sangat-sangat parah. Dan itu kenapa setiap presiden itu kolaborasinya itu pasti dengan jukong-jukong yang non-muslim. Sudah pasti. Nggak bisa pas karena ya memang yang punya uang itu ya itu. Nah kalau kita tidak melakukan jihad-jihad yang seperti ini, ya luar biasa. Luar biasa. Ada sekian persoalan-persoalan sering kita diingatkan itu. Kita itu masih malu misalnya jihad dalam artinya yang jihad ekonomi misalnya. Kita sangat-sangat malu. Sangat malu kenapa? Muslim itu begitu banyak sekali di Indonesia itu kalau samponan itu kalau nggak sanslik ya baik. Pantin kalau nggak pantin ya clear ya. Itu semuanya itu. Kalau misalnya 100 rupiah saja per sampo itu ditarik Jerman karena pemiliknya itu orang sana, itu betapa melaratnya kita itu. Apa kita tidak sah menyebut bahwa upaya-upaya menggantikan sanslik dan seterusnya itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan anehnya kita itu membeli sampo yang agak kurang keren sedikit, tapi jajarnya sanslik gitu keren ya. Ini ada jihadnya, kita beli ini tuh jihad itu kalau yang tidak ini. Tapi rasanya kok nggak enak ya, kayak kurang keren gimana gitu ya. Sampo-sampo yang ini tuh ya, sampo, sabun, apalagi. Baik, ini ya, baik. Nah, kemudian ada kalimat jim, hak, dan dal. Ini juga bagian dari hal-hal yang sifatnya itu kultural. Ya. Jim dan hak dan dal itu bisa menjadi kalimat jihad dan bisa menjadi kalimat ijtihad. Itu dari unsur kata yang sama, yaitu jim, hak, dan dal. Nah, kalau jihad itu kaitannya dengan perilaku. Militansi dalam melaksanakan ide itu namanya jihad. Tapi kalau ijtihad itu adalah upaya yang serius untuk menentukan langkah mana yang terbaik. Itu namanya adalah ijtihad. Sama-sama jim, hak, dan dal. Kalau ijtihad itu berkaitan dengan pikiran, tapi kalau jihad itu berkaitan dengan perilaku. Dua-duanya itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita tidak bisa jihad kalau tidak ada pemikirnya. Dan kita tidak hanya berpikir tanpa ada yang melaksanakan. Salah satu ada yang kosong, itu yang ininya juga repot. Pasti itu repot. Kalau kita sudah berani berbicara mengenai jihad, juga sebetulnya kita berani berbicara mengenai ijtihad. Persoalan di Indonesia itu semakin lama semakin rumit, semakin. Dan kita menyesal karena setiap kali bahsul masail itu seringkali jawabannya mauquf. Mauquf itu dosa jama'i. Itu dosa jama'i. Karena tidak ada satu hukum kejadian pun kecuali di sana ada hukum. Dalam fikih-fikih kita itu selalu disampaikan mufti itu setiap pos itu harus ada muftinya. Kenapa? Setiap ada persoalan harus ada jawaban. Dan jawaban kita itu seringkali adalah mau. Dan itu bermasalah. Karena begitu persoalan mauquf itu nggak ada lagi yang mampu mengerjakan.
Dan itu harus seiring betul, harus seiring betul. Kemudian yang kedua, ini sebagai catatan al-waqi' qarinu an-nas. Realita itu adalah saudara kembarnya nas. Realita itu saudara kembarnya nas. Orang yang pintar nas saja, tapi dia tidak pintar dalam menganalisa waqi', itu kemungkinan besar fatwanya itu tidak akan punya link yang pas dengan realita yang ada. Sering sekali disampaikan, orang yang pintar Fathul Qorib, pintar Fathul Mu'in, pintar Fathul Wahab, itu belum bisa dianggap sebagai mufti kalau dia tidak paham betul terhadap realita yang ada. Ibnu Rushd itu di dalam bukunya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid itu menganalogikan dengan sederhana. Orang yang pintar Fathul Qorib, pintar Fathul Mu'in, pintar Fathul Wahab, dan seterusnya, tapi dia tidak pintar terhadap realita, itu sama dengan orang yang punya sepatu dengan berbagai nomor. Kamu punya sepatu nomor 36, 38, 40, 42, 44, 46, bahkan mungkin 30, 32, 34. Begitu ada orang datang dengan kaki bukan yang tidak ada di dalam nomor sepatu, dia akan ngomong gini. Misalnya dia hanya punya 32, 34, ternyata kakinya itu 32,5. Itu dia akan cenderung ngomong gini. Ini yang jadi masalah itu kakinya. Kan dalam bahasa sederhananya itu lebih kakinya ini. Kenapa? Karena nggak ada. Nggak ada padanannya dalam sesuatu yang saya miliki. Dan itu betapa berbahayanya. Karena setiap kali ada persoalan itu, dia akan mencari yang seperti ini tuh, yang punya saya nomor berapa. Kalau tidak ada nomornya, langsung dijawab, ini kakinya yang itu. Dan semakin kesini, semakin modern itu, ada sekian persoalan itu yang tidak ada nomornya dalam buku-buku fikih yang ada. Pancasila itu nggak ada nomornya di dalam fikih-fikih yang ada. Muslim di Indonesia, apakah harbi ataukah ini ataukah ini ataukah ini ataukah dan seterusnya. Sekian banyak persoalan itu tidak ada nomornya. Nah, jihad kultural itu karena basisnya adalah pencerahan terhadap masyarakat. Basisnya adalah ngomong masyarakat. Dan di dunia ini sekarang itu tampaknya akan segera didominasi oleh tokoh-tokoh kultural daripada tokoh-tokoh struktural. Tokoh kultural itu artinya tokoh yang tidak punya jabatan secara struktur, tapi sebetulnya dia lebih berpengaruh terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Calon presiden nanti akan banyak ditentukan oleh tokoh kulturalnya ketimbang tokoh struktur. Undang-undang itu kalau masyarakatnya nanti itu sudah melek semuanya, itu akan banyak ditentukan oleh tokoh-tokoh kultural ketimbang tokoh-tokoh struktural. Karena mau mengedok itu kulturalnya itu nggak setuju, dia nggak berani. Luar biasa. Tokoh-tokoh struktural itu kalau diadu di YouTube dengan tokoh-tokoh kultural, itu jauh sekali. Tokoh-tokoh struktural itu paling-paling followernya paling-paling sekian. Tapi kalau tokoh-tokoh kultural itu, Gus Koyum itu, kalau dibandingkan dengan bupatinya, itu jauh. Jauh sekali. Bupati itu kalau mau ngetok apa-apa, mesti tanyanya
Gus Koyim akan seperti apa? Karena beliau punya follower yang betapa pentingnya simbol-simbol kultural. Dan itu punya kewajiban untuk punya visi jihad dan punya visi istighfar. Dan semakin banyak. Setiap kali saya itu dengar Basul Masail mauquf, itu langsung ngeluh surat saya. Ini kok mauquf ini berarti ada yang macet. Kalau ada yang macet itu artinya langkah jihad berikutnya. Karena jihad itu basisnya adalah istighfar. Ada pemikiran itu yang kemudian dijihad. Nah kalau pikirannya aja udah nggak ketemu, bagaimana bisa jihad? Makanya kalau saya boleh nyarankan, pokoknya kalau ada Basul Masail itu jangan sering-sering mauquf. Kalau nggak jawab, dijawab sekarang karpe, pokoknya jawab. Sak nemu-nemu nih, tolong bengi tahajud, terus pokoknya biar ada jawaban. Dan selalu ada nas dan ada wakil. Orang yang hanya tahu nas itu sama dengan penjual sepatu. Tapi kalau orang tahu nas dan wakil, dia bukan penjual sepatu, dia adalah pembikin sepatu. Setiap ada persoalan apa, dicarikan. Bukan kok jawabannya nggak ada, tapi akan saya carikan yang seperti ini. Muslim di Indonesia, itu kira-kira fikihnya yang pas, itu akan seperti apa? Nanti akan saya jihati secara utuh. Dan itu akan sangat-sangat bermanfaat. Tentu itu bukan berarti menafikan yang struktural, yang ini, tetapi karena kita bicara tentang yang kultural ini tadi. Dan itu sangat luar biasa. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh beliau, sangat sistematis tadi. Beliau berbicara tentang menarik tentang ide beliau tentang al-haris al-ijtimai. Saya kira itu sangat menarik untuk kita eksplorasi dari beliau, bagaimana menciptakan al-haris al-ijtimai sehingga masyarakat menjadi sungkan untuk melakukan hal-hal yang negatif, bukan justru sebaliknya, sungkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti yang dinyatakan oleh para sejarawan, ada yang punya kesimpulan bahwa munculnya orang munafik itu justru merupakan tanda bahwa Islam itu maju. Karena apa? Karena mereka tidak berani terang-terangan dengan kekafirannya, berarti Islam sedang kuat. Mirip-mirip dengan teori al-haris al-ijtimai dari Gus Ghafur tadi. Dan satu hal lagi yang sangat menarik, beliau menyatakan bahwa al-waqi' qarinun nas, dan beliau mengkritisi kebiasaan orang-orang pesantren yang kalau menurut pikiran orang pesantren adalah bentuk ihtiyat, tapi menurut beliau ini adalah jalan buntu, adanya Basul Masail yang mauquf. Ya. Jadi katanya beliau, kalau terjadi Basul Masail mauquf berarti terjadi kekosongan pemikiran yang seharusnya sudah bisa ditindaklanjuti dengan sebuah aksi nyata dalam bentuk jihad dan perjuangan. Yang ketiga, beliau menyatakan bahwa sangat penting kontrol sosial sebagai jihad kultural kita. Bahkan boleh jadi kontrol sosial yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kultural itu lebih kuat daripada kontrol struktural. Jadi kontrol struktural yang dilakukan oleh DPR, oleh MPR, oleh lembaga-lembaga pengawas eksekutif, ini masih kalah manjur daripada kontrol struktural yang dilakukan oleh kiai, oleh mahasiswa, oleh santri. Tapi masalahnya kiainya sering
diakal-akali sama yang struktural. Kalau yang struktural ini orangnya licin-licin, yang kultural ini orangnya lurus-lurus. Baiklah, untuk menyempurnakan bagaimana jihad kultural, karena menurut Gus Gofur tadi yang paling berpengaruh itu adalah jihad dakhil atau al-haris al-ijtimai. Kita mungkin akan menggali lebih banyak dari Kiai Abdul Qayyum Mansur dari Lasem. Perjuangan inilah juga dibutuhkan sebagai potensi yang dikembangkan orang-orang yang jihad kultural. Di situ beliau wanti-wanti kepada para santri tulab seperti kita ini yang mencari ilmu. Itu 3 hal dalam perjuangan. Dalam kitab yang Al-Islam yang seperti saya tahu tentang sebelum, dan ini tidak mengkesampingkan jihad-jihad yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Alhamdulillah Allah jaga Indonesia dengan berkahnya para ulama. Itu di antara cara berjuang dakwah secara kultural.